Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi ke praktikum dasar perancangan teknik industri pada modul kedua, yaitu modul solid. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba atau melakukan suatu desain dalam bentuk 3D. Nah, pada video sebelumnya kan teman-teman udah mempelajari nih bagaimana sih mengoperasikan tools-tools yang ada pada toolbar solid. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba mendesain dalam bentuk 3D tetapi menggunakan tools-tools yang ada pada toolbar solid saja. Nah, selanjutnya untuk membuat suatu desain 3D, sebelumnya kan kita terlebih dahulu harus membuat suatu sketch atau desain dalam bentuk 2D-nya kan. Nah, selanjutnya langkah utama yang akan kita lalui adalah membuat suatu sketch. Teman-teman tinggal create sketch, lalu pilih plan pada bagian samping ini, lalu teman-teman membuat suatu rectangle. Lalu kita berikan ukuran sebesar 76 dan ukuran yang di bagian atas sebesar 185. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tools extrude, lalu kita klik pada profil ini, biasanya langsung terotomatis apabila belum, nanti teman-teman tinggal klik, lalu kita berikan untuk distance-nya sebesar 127 mm. Lalu kita klik OK, lalu kita putar view-nya, lalu kita berikan fillet pada bagian sisi atas dan juga sisi bawah. Nah, untuk sisi atas yaitu ini dan sisi ini. Nah, untuk ukurannya sebesar 12,5 mm. Lalu kita klik OK, dan untuk fillet pada bagian sisi bawahnya itu sebesar 51 mm. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan plan pada sisi samping ini. Caranya teman-teman tinggal klik pada offset plan ini, offset plan, lalu teman-teman tinggal klik, lalu kita berikan ukurannya sebesar 127 mm. Nah, untuk plan di sini nanti teman-teman klik pada bagian sisi samping ini ya teman-teman. Setelah itu berikan ukuran lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu sketch pada desain plan yang telah kita buat. Caranya tinggal klik plan tersebut lalu klik kanan, lalu kita klik create sketch. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan alat bantu desain, yaitu dengan menggunakan point. Kita pilih, nah kita letakkan dulu atau drag pada bagian titik tengah ini, lalu kita drag ke atas agar posisinya antara titik ini dan titik ini itu sejajar atau vertikal gitu. Selanjutnya kita akan berikan ukuran antara poin yang telah kita buat dengan titik pusat tengah yang sebelumnya. Kita berikan ukuran sebesar 6,35. Selanjutnya kita akan berikan sketch lingkaran pada untuk titik pusatnya pada titik yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita tinggal tarik ke atas, lalu nanti akan muncul segitiga dari bagian atas itu ya teman-teman. Nah, itu menandakan bahwa bagian tersebut adalah titik tengah atau midpoint-nya. Lalu kita klik OK, lalu kita berpindah pada toolbar solid, lalu kita pilih tools loft, lalu untuk profilnya teman-teman tinggal klik pada bagian sisi samping ini dan juga pada plan atau sketch yang telah kita buat yang lingkaran sebelumnya. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal klik OK. Selanjutnya kita akan membuat suatu desain. Terlebih dahulu kita akan membuat suatu plan lagi. Nah, kita klik offset plan, lalu kita pilih pada bagian permukaan yang paling atas ini ya teman-teman. Pilih, lalu untuk distance-nya kita membuat sebesar min 25,4. Selanjutnya kita akan membuat suatu desain pada plan yang telah kita buat. Sama lagi caranya, tinggal klik kanan pada plan tersebut, kita klik kanan. Oke, kita klik sketch dulu, lalu pilih ini. Nah, selanjutnya kita mencoba memutar view-nya dulu ya teman-teman. Nah, hingga
viewnya tampak seperti ini agar memudahkan kita. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan line untuk sebagai garis bantunya nanti untuk kita menggunakan tools X atau tools yang ada pada toolbar solid. Ini sebagai garis bantu, kita klik, lalu kita berikan construction pada line yang telah kita buat sebelumnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan point sebagai titik bantu kita. Kita klik pada bagian sini dan juga sini dan juga sini. Nah, pokoknya ketiga titik ini harus sejajar gitu atau horizontal. Selanjutnya kita berikan ukurannya. Nah, untuk ukurannya ini sebesar 38,1. Sama juga untuk ukuran sebelahnya besar 38,1. Nah, selanjutnya kita berikan ukuran dari titik atas ke titik bawah ini dan bagian tengah. Nah, untuk ukurannya sebesar 25,5. Lalu kita akan menggunakan 3 point arc. Selanjutnya kita klik pada untuk titik pertama yaitu titik kiri, lalu yang kedua titik kanan, dan titik terakhir pada titik bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tools offset, lalu kita pilih 3 point arc yang telah kita buat. Lalu untuk offsetnya kita klik flip karena pada kita akan membuat offsetnya itu masuk ke dalam. Karena garis merahnya ini masih keluar, kita tinggal klik flip untuk dia masuk ke dalam. Selanjutnya kita mengubah ukuran ini menjadi 3,8. Oke, selanjutnya kita menggunakan garis ini, lalu kita pilih garis yang paling terluar atau titik arc yang paling terluar ini, lalu kita drag juga sampai titik yang pojok ini, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau menggunakan tools dari revolve. Nah, untuk profilnya teman-teman tinggal pilih profil ini dan profil ini pada bagian terluar ya teman-teman. Lalu untuk axisnya kita pilih garis bantu yang telah kita buat sebelumnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk angelnya teman-teman ubah terlebih dahulu menjadi 180 derajat. Lalu untuk operationnya kita akan ubah menjadi join. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik OK. Oke, sepertinya ini masih ada kesalahan dalam pembuatan sketsnya. Coba kita ubah terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini kayak masih kecil. Jadi kita pilih pada bagian timeline ini di sketch ketiga, teman-teman klik kanan lalu klik edit sketch, lalu teman-teman putar lagi. Nah, yang salahnya adalah harusnya titik yang kita buat sebelumnya ini berada pada pojok atas ini ya teman-teman. Kita tinggal hapus saja terlebih dahulu, kita buat ulang, hapus, lalu kita coba buat ulang pada titik pertama ini, titik kedua seperti ini. Lalu kita tinggal berikan ukuran aja, dari sini ke sini itu ukurannya 38,1, sini ke sini 38,1, dan dari atas sini ke sini sebesar, dari atas sini ke titik ini sebesar 25,5. Lalu kita berikan 3 point arc, lalu kita melakukan offset besar minus 3,8. Nah, lalu kita tinggal berikan line lagi, lalu kita klik OK, lalu kita klik finish sketch. Nah, selanjutnya pada bagian ini kan masih warna kuning nih karena ada revolve yang salah. Kita tinggal klik kanan lalu edit feature. Nah, untuk
profilnya ini karena missing, karena tadi kan kita hapus ya teman, jadi kita harus pilih profil yang baru lagi. Nah, untuk profilnya yang ini, yang tadi sama aja seperti yang tadi. Nah, bedanya cukup terlihat kan teman. Jadi untuk dia melakukan revolve ini sampai ke ujungnya seperti itu, lalu teman-teman tinggal klik OK. Selanjutnya kita akan menutup pada bagian yang masih terbuka ini. Caranya teman-teman tinggal klik sketch pada bagian ini, klik kanan, pilih permukaan yang ini, lalu klik kanan, lalu klik create sketch. Nah, hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan line, lalu pilih pojok atau pada bagian ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal pilih, habis itu bagian sisi berlawanannya juga, sisi sini dan sisi ini, lalu kita tinggal menarikkan garis. Nah, dari sini menuju sini, dan juga garis yang ini atau poin itu ke sini. Nah, nanti hasilnya akan berbentuk persegi panjang seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik extrude, lalu kita pilih persegi panjang yang telah kita buat sebelumnya. Kita pilih, lalu pada bagian extendnya ini kita ubah menjadi all, maka dia akan secara otomatis akan naik ke atas. Karena ini operationnya masih cut, jadi warnanya bakal merah. Apabila teman-teman ubah ke join, maka hasilnya akan seperti ini, dia akan tertutup seperti itu. Lalu teman-teman tinggal klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memotong pada sisi bagian dalam ini agar dia ukurannya atau sama untuk penempatannya nanti. Caranya teman-teman tinggal klik pada bagian yang ini, bagian dalam ini tapi bagian permukaan, lalu klik kanan, lalu create sketch. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti pola dari revolve yang telah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal pilih line, terus teman-teman pilih pada bagian pojok ini, titik ini, lalu pada ini. Selanjutnya klik OK, lalu kita menggunakan 3 point arc lagi pada titik ini. Kan ada dua titik nih, titik atas dan titik bawah. Terutama kita bikin yang titik bawah terlebih dahulu, lalu bagian kita klik pada titik ini, lalu kita tinggal pilih pada bagian mana yang kita buat. Misalkan dia berada pas bagian terluarnya teman-teman, jadi dia sesuai dengan desain revolve yang telah kita buat. Nah, selanjutnya pada bagian sini juga kita tinggal klik. Oke, apakah sepertinya ini belum menyatu ya teman-teman, kita coba. Oke, terus kita trim. Nah, kita coba buat ulang. Nah, selanjutnya pada bagian sini dan bagian sini juga. Oke, lalu kita berikan line. Nah, ini dari sini ke sini dan juga dari bagian sini menuju sini. Oke, kita cari lagi ke 3 point arc, lalu kita angkat terakhir yaitu oke. Selanjutnya kita akan melakukan offset lagi pada desain yang telah kita buat sebelumnya. Kita tinggal pilih aja, lalu ukurannya sebesar minus 3,8 lalu klik OK. Selanjutnya kita offset lagi pada bagian yang belumnya yaitu ini. Nah, untuk ukurannya yaitu sebesar minus 3,8 juga, lalu klik OK. Oh, rupanya dia ini masih terkeluar ya teman-teman. Kita Ctrl Z aja dulu, lalu kita coba offset ulang. Oh, rupanya
di sini garis merahnya udah berada di bagian dalam, jadi ukurannya bukan minus, jadi ukurannya menjadi 3,8. Oke. Selanjutnya ini kita coba ulang, sepertinya belum tercopy, jadi minus 3,8. Oh, oke teman-teman, karena ini tadi dia masih tersambung, coba kita trim terlebih dahulu garis ini. Kita trim, lalu kita offset ulang, jadi ukurannya minus 3,8. Nah, maka hasilnya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memberikan line terlebih dahulu. Nah, untuk pemberian line-nya dari titik yang terluar kedua ini kan terluar pertama, terluar kedua. Kita klik, lalu kita tarik garis lurus. Nah, usahakan untuk derajatnya ini 90 derajat ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita melakukan trim pada bagian yang tidak kita butuhkan. Yang pertama itu ada bagian ini dan juga pada bagian yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan berikan garis lagi pada bagian sisi samping ini, sisi sebelahnya. Kita tinggal tarik garis lagi, usahakan 90 derajat, lalu kita trim pada bagian yang tidak kita pakai. Oke, selanjutnya maka hasilnya kan seperti ini teman-teman, ada garis bagian dalamnya ini kan. Nah, selanjutnya kita klik extrude, lalu pada bagian operationnya kita pilih cut, terus untuk profilnya kita pilih profil yang telah kita buat sebelumnya, yang ini. Oke, untuk distance-nya, untuk profilnya kita coba pilih dulu. Ini dan juga ini. Oke, apabila teman-teman tadi masih tidak bisa, coba teman-teman tinggal pilih pada bagian ini dan juga ini. Lalu kita tarik sampai bawah sampai benar-benar penuh, lalu kita klik OK. Maka hasilnya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat desain pada bagian samping sini. Kita klik. Nah, kita akan menggunakan rectangle, 2 point rectangle. Nah, untuk garis atau titik pertama yaitu pada bagian sini ya teman-teman, pada bagian pusat ini. Lalu kita pilih pada bagian sini. Nah, selanjutnya kita klik OK. Lalu kita menggunakan 3 point arc pada bagian samping ini dan juga titik ini. Nah, selanjutnya kita pilih placement dari point arc yang akan kita buat, kita klik OK. Lalu kita trim pada bagian sisi luar yang kotak ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cut lagi, terus untuk directionnya kita pilih simetris, lalu kita tinggal tarik sampai keluar, lalu kita klik OK. Maka hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya lagi kita akan membuat sketch pada bagian samping sini ya teman-teman. Kita klik lagi, klik sketch. Nah, kita buat lingkaran pada bagian sini, bagian sini ya teman-teman. Nah, ukurannya sebesar 25, lalu kita berikan tangan. Nah, untuk ini dengan ini dan juga ini dengan garis ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses cut juga untuk pada bagian sisi samping ini. Kita tinggal klik,
lalu kita putar, lalu kita lihat untuk directionnya kita ubah menjadi simetris, lalu kita tarik lagi sampai keluar. Oke, selanjutnya teman-teman klik oke, maka hasilnya kan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba membuat suatu desain lagi. Nah, pada bagian sisi atas ini teman-teman tinggal klik, lalu klik sketch, lalu kita akan menggunakan center rectangle. Nah, misalnya nih kita coba ini tarik pada bagian tengah, lalu kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik OK, lalu kita berikan ukurannya. Nah, untuk ukurannya kita klik dimension, lalu pada titik tengah ini kita klik, dan juga titik tengah ini dari persegi dan titik pusat itu kita berikan ukuran sebesar 103,5, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan dimension lagi pada bagian garis bawah ini dan juga pada garis yang bawah ini. Oke, lalu kita berikan ukuran sebesar 7,60. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya kita mencoba, karena ini masih mepet ya teman-teman, ini kita coba undo dulu, terus kita perkecil, lalu kita berikan ukuran sebesar 7,60. Nah, selanjutnya untuk ukurannya kita akan berikan ukuran antara titik yang ini atau garis yang ini dengan garis yang telah kita buat ini. Nah, untuk ukurannya kita berikan sebesar 3,80. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi untuk dimensionnya yang akan kita berikan itu dari garis yang bawah ini dengan garis bawah ini, terus titik poin tengah ini dan titik tengah dari rectangle yang kita buat, dan garis pada bagian sini dan juga bagian sisi samping ini. Setelah itu kita akan memberikan fillet pada desain yang telah kita buat. Nah, untuk yang pertama yaitu pada bagian bawah sini dan bawah sini itu ukurannya sebesar 9 mm, lalu pada bagian samping sini juga sebesar, kita klik fillet, lalu sebesar 9 mm, dan pada bagian sisi samping ini kita klik fillet sisi samping ini dan ini sebesar 38, dan juga untuk sisi satunya lagi sebesar 38. Oke, nah maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan extrude lagi. Teman-teman tinggal pilih pada profil yang ini dan juga profil ini. Selanjutnya teman-teman extrude sebesar 2,5 mm. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu desain lagi pada bagian yang telah kita extrude. Caranya teman-teman tinggal klik pada bagian itu, lalu klik create sketch, lalu kita akan membuat desain lingkaran. Nah, untuk lingkaran ini nanti teman-teman atur terlebih dahulu. Untuk pada bagian dia biar terarah atau berada bagian tengah, teman-teman tinggal drag dari titik tengah ini, maka bakal akan muncul garis-garis berwarna biru itu. Lalu teman-teman tinggal tarik, lalu buat ukurannya sebesar 8 mm, dan untuk jarak dari sini terhadap lingkarannya sebesar 10. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tools yaitu rectangular pattern. Nah, kita untuk objeknya kita pilih lingkaran tadi, lalu untuk directionnya kita pilih bagian bawah ini, lalu untuk itu kita tinggal tarik, lalu kita membuat kuantitinya menjadi 7,
dan untuk distance-nya sebesar 100 mm. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat suatu garis bantu lagi, yaitu kita membuat line terus dari titik tengah lingkaran pertama ke titik tengah lingkaran kedua, lalu kita klik OK. Nah, garis ini kita membuat dia garis construction dulu. Selanjutnya kita akan membuat line lagi. Nah, pada garis sketch ini kita pilih pada bagian titik tengah antara garis ini. Nah, untuk caranya teman-teman tinggal arahkan aja, terus misalnya ada muncul segitiga berwarna biru, itu berarti bahwa titik tersebut merupakan titik tengah dari antara garis yang telah kita buat sebelumnya. Teman-teman tinggal tarik ke atas lalu klik OK. Nah, di sini juga teman-teman buat garis construction. Lalu selanjutnya kita akan memberikan ukuran dari garis construction yang arahnya vertikal ini. Kita berikan ukurannya sebesar 15 mm. Selanjutnya kita membuat lingkaran lagi pada jarak di sini, yaitu sebesar 8 mm. Nah, untuk lingkaran yang kedua ini titik pusatnya berada pada titik atau garis dari pojok atas ini, teman-teman, dari garis construction yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan rectangular pattern lagi, lalu kita pilih seperti tadi untuk directionnya, terus quantity-nya 7, terus kita distance-nya sebesar 100 mm. Oke, selanjutnya kita akan membuat rectangular pattern lagi, lalu kita pilih keseluruhan garis atau lingkaran yang telah kita buat sebagai objeknya. Kita tinggal drag, lalu kita pilih lagi. Nah, karena tadi kita drag, jadi dua garis ini kan yang construction ini masih ikut, kita klik lagi aja biar dia terikut. Lalu untuk directionnya arahnya ke atas, kita tinggal tarik ke atas. Oke, untuk kuantitinya kita ubah menjadi 2, lalu untuk distance-nya sebesar -30, lalu kita klik OK. Nah, karena di sini masih ada desain yang kepotong ini, kita klik trim lalu kita potong. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy lagi pada bagian yang baris ketiga ini. Kita drag, lalu kita pilih rectangular pattern, lalu kita arahnya ke atas, kuantitinya diubah menjadi 1, terus untuk jaraknya sebesar -30. Selanjutnya klik OK. Nah, selanjutnya karena ini juga masih ada yang kepotong, jadi kita trim terlebih dahulu. Kita klik aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mirror dari keseluruhan yang telah kita buat ini. Nah, untuk objeknya kita tinggal drag aja ini, drag desainnya. Lalu untuk mirror lainnya kita pilih, sebelumnya karena objek yang garis construction juga terikut, kita terlebih dahulu klik agar dia tidak terikut. Lalu kita pilih mirror lainnya, pilih pada mirror yang garis construction horizontal ini, kita klik, maka dia akan tercopy seperti ini. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita akan memberikan extrude lagi pada lingkaran yang telah kita buat semua ini. Jadi untuk profilnya teman-teman pilih satu-satu, garis lingkaran yang telah kita buat itu kita pilih, oke teman-teman, setelah kita membuat lingkaran semua ini, selanjutnya kita akan melakukan extrude pada lingkaran yang telah kita buat. Nah, untuk profilnya teman-teman tinggal pilih seluruh lingkaran yang telah kita buat, atau cara kita juga dapat melakukan dengan drag. Tapi untuk melakukan drag ini agak riskan ya teman-teman, takutnya ada
bagian yang telah terpilih. Jadi untuk mencari aman, teman-teman bisa mengklik satu-satu lingkaran tersebut, lalu kita berikan distance-nya sebesar 1,25 mm. Lalu untuk operationnya jangan lupa kita klik join agar dia menyatu dengan desain yang sebelumnya. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sketch lagi. Kita klik sketch, lalu kita zoom terlebih dahulu, zoom out, memperkecil, lalu kita pilih desain atau plan yang pada bagian bawah ini, dia bagian bawah. Nah, selanjutnya kita muterin dulu untuk view-nya menjadi bottom, lalu kita akan melakukan sketch pada bagian sini. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan line terlebih dahulu, line, lalu klik OK, terus kita berikan line lagi pada bagian samping sini, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan 3 point arc, kita tarik aja, lalu untuk titik tengahnya ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan ukuran. Nah, untuk ukuran garis pertama ini yaitu sebesar 33,25, dan untuk garis dari sini menuju sini yaitu sebesar 81,3. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis construction ini terlebih dahulu ya teman-teman. Garis yang tengah ini menjadi garis construction. Lalu kita akan membuat atau melakukan mirroring. Nah, untuk mirroringnya teman-teman tinggal klik pada garis bawah dan juga garis samping ini. Lalu untuk mirror lainnya, line yang telah kita buat sebelumnya ini atau yang telah kita jadikan menjadi construction. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan suatu constraint, yaitu constraint coincident. Nah, titik ini dan juga titik ini atau garis titik dari pusat dari arc 3 point ini dengan garis construction yang telah kita buat. Selanjutnya antara garis ini belum termirror ya teman-teman. Untuk garisnya sebelumnya kita melakukan mirror dulu. Kita mirror garis ini terhadap ini, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita berikan constraint antara poin ini dan poin ini. Selanjutnya kita akan berikan ukuran lagi terhadap 3 point arc yang telah kita buat. Nah, untuk ukurannya itu sebesar 43,25. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan menggunakan tools revolve lagi pada toolbar solid. Nah, untuk profilnya teman-teman tinggal pilih profil ini, lalu untuk aksesnya teman-teman pilih pada bagian garis bawah ini. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, untuk operationnya diubah menjadi new body. Nah, karena di sini nanti kita akan membuat suatu ban seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ubah menjadi untuk angle-nya 360. Lalu teman-teman tinggal klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat suatu desain pada bagian permukaan yang telah kita buat menjadi revolve ini. Kita tinggal klik, lalu create sketch, lalu kita berikan lingkaran sebesar 120, kita beri ukuran sebesar 120,5, lalu kita extrude lagi. Nah, kita extrude dengan ukuran 9 mm, lalu kita melakukan chamfer pada sisi bagian yang telah kita extrude sebelumnya. Nah, untuk distance-nya sebesar 9 mm juga. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan membuat sketch lingkaran lagi pada bagian yang kita baru extrude. Nah, untuk lingkarannya itu sebesar 25,4 mm. Nah, 25,4, kita klik OK.
lalu kita akan menggunakan offset ini. Nah, untuk offset kita bisa klik pada lingkaran yang telah kita offset chamfer sebelumnya pada bagian ini. Nah, untuk jaraknya kita buat sebesar 3,8. Nah, karena ini dia masih dalam keadaan offsetnya keluar, kita akan mencoba ke dalam dengan klik flip, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis atau suatu line. Terlebih dahulu kita akan membuat suatu line construction atau garis bantu dari titik tengah ini ke titik tengah lingkaran. Selanjutnya kita buat lagi dulu sekalian, bentuknya bakal seperti ini. Nah, selanjutnya kita berikan construction pada garis tengah ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan ukuran antara garis yang telah kita buat. Nah, misalnya garis, kita coba, kita klik dimension, lalu garis yang miring ke atas, yang di bagian atas, dan garis construction yang telah kita buat. Nah, untuk derajatnya kita ubah menjadi 15 derajat, lalu sama juga dengan garis sebelumnya, yaitu sebesar 15 derajat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan extrude lagi, lalu untuk operationnya ini kita ubah menjadi cut. Nah, lalu kita pilih pada bagian profilnya. Nah, untuk profilnya kita pilih bagian ini, terus bagian lingkaran, dan juga pada bagian yang ini. Nah, untuk ukurannya kita ubah menjadi 1,25. Lalu kita klik OK. Untuk side-nya sepertinya untuk direction-nya kita ubah terlebih dahulu, karena ini dia masih arahnya keluar ya teman-teman, jadi kita tidak bisa melakukan cut. Nah, caranya kita ubah menjadi minus 125 agar dia cut-nya ke dalam, lalu kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan circular pattern. Nah, pada toolbar solid kita akan menggunakan circular pattern, kita klik, terus untuk type-nya kita pilih feature. Nah, untuk objeknya kita pilih pada bagian objek yang telah kita cut sebelumnya. Misalnya, oke, sebelum kita melakukan circular pattern, terlebih dahulu kita akan melakukan fillet ya teman-teman. Nah, untuk filletnya pada bagian pojok samping ini, lalu pojok sini, pokoknya pojok samping itu dia teman-teman. Nah, pojok ini, terus pojok ini, dan juga pojok ini. Nah, untuk ukurannya kita ubah menjadi 3, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penggunaan tools dari circular pattern. Kita tinggal klik circular pattern, terus type-nya menjadi feature, terus untuk objeknya kita pilih ini, kita pilih bagian extrude-nya ini, terus pada bagian fillet yang telah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk axis-nya kita pilih dari lingkaran yang telah kita buat sebelumnya nih, yang ada garis sesuai dengan lingkaran dari objek yang kita melakukan extrude sebelumnya. Kita tinggal klik, lalu untuk quantity-nya kita berikan 5. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Oke, maka hasilnya kan seperti ini teman-teman. Nah, karena di sini tadi agak mengganggu untuk bagian sketch lingkaran yang banyak ini, kita bisa melakukan penghilangannya itu dengan cara kita bagian sketch ini, untuk sketch 9 kita tutup atau kita jadikan tidak terlihat, jadi agar mempermudah teman-teman nanti. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mirroring dari keseluruhan body yang telah kita buat. Nah, untuk caranya teman-teman tinggal klik mirror, lalu untuk tab-nya ini kita ubah menjadi body, terus untuk
objeknya kita bisa pilih pada bagian menu browser, terus kita pilih body, terus kita open, lalu kita klik body 1, body 2, dan body 3. Nah, untuk mirror plane-nya kita pilih pada bagian face yang terluar ini. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mempercantik dari desain yang telah kita buat, kita bisa dengan memberikan warna ya, teman-teman. Nah, untuk warnanya kita coba. Oke, karena ini masih berwarna kuning, berarti masih ada yang kurang pas ya, teman-teman. Jadi kita coba delete dulu. Kita mau menambahkan construction, kita klik ini, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita coba menggunakan mirrornya, terus kita tampilin construction-nya terlebih dahulu. Untuk mirror plane-nya kita pilih, untuk objeknya body 1, body 2, dan body 3, lalu kita klik OK. Nah, sepertinya salah satu body terlupa. Nah, untuk objeknya kita coba body 1, body kita coba lakukan satu persatu ya. Kita mirror lagi untuk body 2 dan face ini, lalu kita klik join. Terus untuk objeknya kita coba lagi untuk menambahkan body 3, nggak bisa. Nah, masih ada error ya, teman-teman. Kita coba membuat ulang terlebih dahulu. Untuk bodinya kita coba mirroring aja ya. Body 2. Oke, lalu kita pilih. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa menjadikan satu dari body 1 ini, body 2, body 3. Oke, langsung saya kita tutup, lalu kita berikan warna agar untuk mempercantik desain yang telah kita buat. Caranya, teman-teman tinggal klik pada bagian body, lalu klik kanan, lalu kita berikan appearance. Nah, untuk di sini kita akan mencoba menggunakan warna ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, dia akan berubah warna. Selanjutnya kita akan menggunakan yang warna hitam ini, plastic texture skin, untuk pada bagian sini dan bagian sini. Nah, selanjutnya untuk pada bagian bannya kita coba untuk pengaturannya ini cek ubah menjadi apply to face, lalu untuk bagian ini kita drag. Nah, selanjutnya bagian sini juga kita tinggal drag, lalu kita drag. Oke, kita close, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi ini merupakan desain yang telah kita buat untuk pada video kali ini. Oke, mungkin itu saja untuk video dari bagaimana kita membuat suatu desain dalam bentuk 3D. Nah, untuk desain ini kan kita membuat suatu skuter kan. Nah, jadi mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.